Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih masih terus bersama kami di channel Ustadz Demokrasi. Ini adalah channel kita semua yang selalu berusaha menyajikan informasi yang aktual dan dalam ulasan perspektif yang berbeda. Termasuk yang akan kita bahas sekarang ini adalah berkaitan soal pemberhentian hakim konstitusi, yakni brutality DPR terhadap konstitusi kita yang kemudian dengan serta-merta mendepak hakim konstitusi Profesor Aswanto hanya karena yang bersangkutan dianggap tidak setia, tidak manut untuk kemudian dalam menjalankan tugasnya, menguji undang-undang, faktanya banyak bertentangan atau melawan keinginan DPR. Misalnya undang-undang Cipta Kerja gitu ya, yang banyak menyita perhatian publik, dan atau juga kalau kita semua ingat itu adalah undang-undang nomor 2 tahun 2020 soal penanganan COVID gitu ya, penanganan stabilitas keuangan negara, yang kita tahu semua ada banyak pasal di sana yang sangat amburadul, bahkan bertentangan dengan undang-undang. Dan yang paling krusial itu adalah salah satu pasal dalamnya itu secara tegas menyatakan memberikan imunitas kepada pemerintah dalam melakukan transaksi keuangan itu justru dianggap bukan bagian dari korupsi gitu ya. Jadi tidak ada kerugian, tidak dipandang sebagai kerugian negara, yang kemudian oleh Prof. Aswanto yang memang ahli pidana gitu ya, tentu sekali lagi bersama dengan panel, bersama dengan hakim lain menyatakan bahwa undang-undang ini dinyatakan dicabut karena bertentangan dengan konstitusi. Walau kita tidak akan membahas lagi berkaitan soal konstitusi dalam ulasan konstitusinya. Kita sudah membahas kemarin gitu ya. Kita sudah 3 kali membahas di sini bahwa, dan bisa diputar lagi di channel sebelumnya, bagaimana kemudian langkah DPR yang benar-benar kita sebut brutality konstitusi. Karena hanya sesederhana itu menilai bahwa seorang hakim bisa diberhentikan dalam posisinya sebagai hakim konstitusi karena mereka duduk di Mahkamah Konstitusi itu adalah atas usulan DPR, dan sejatinya itu manut pada keinginan DPR. Karena selama ini banyak dalam bekerja sebagai hakim itu kemudian bertentangan atau tidak sejalan DPR, atau sederhananya hakim itu menguji undang-undang dan kemudian membatalkan undang-undang yang bersangkutan karena dianggap bertentangan konstitusi, DPR jadi marah gitu ya. Jadi tapi kita sekali lagi kita tidak membahas lagi pada perspektif, apalagi Profesor Saldi Isra sebenarnya seperti kita kutip pada saat pembacaan putusan kemarin juga tegas menyatakan bahwa pemberhentian hakim konstitusi sesungguhnya adalah hanya bisa dilakukan, yaitu adalah merujuk pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi khususnya pada pasal 23. Di luar itu maka itu dianggap bahwa inkonstitusional. Walau seberapa penting Mahkamah Konstitusi sekarang ini kalau ternyata diposisikan tidak lebih adalah sebagai penjaga gawang. Saya menjadi khawatir ke depan publik kemudian akhirnya mengambil sikap apatis, lalu kemudian selama periode ini tidak akan menguji lagi undang-undang karena merasa tidak ada manfaatnya. Karena putusan boleh jadi selalu akan dan atau harus sejalan dengan suara pemerintah atau suara DPR. Ingat, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa sebuah undang-undang atau pasal tertentu dalam undang-undang itu yang diuji ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian keluar putusan, apakah itu dikabulkan atau tidak dikabulkan, maka pada saat bersamaan berlaku mengikat kita semua. Dan juga dengan sendirinya pasal atau undang-undang tersebut yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan bisa diajukan untuk diuji ulang kecuali ada argumentasi yang lain. Dan kecenderungannya tentu Mahkamah Konstitusi tidak akan bertentangan dengan pendapat itu. Kalau itu terjadi, maka dengan komposisi ini kemudian publik
Saya sendiri pribadi, mohon maaf, akhirnya kemudian curhat bahwa saya tentu akan ragu mengajukan lagi gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Selama ini, sejak tahun 2008 saja kita sudah kemudian itu menguji undang-undang. Ada satu hal yang harus kita tunggu sekarang gitu ya, mendesak untuk kita ini, karena sekali lagi ingin mengingatkan bahwa proses pemecatan Pak Sonto itu kan dianggap bahwa mereka tidak sejalan atau Pak Sonto terlalu kritis mungkin gitu ya. Itu kemudian dalam uji undang-undang, dan kita ingat misalnya ada cipta kerja mereka batalkan termasuk. Nah, kalau itu prosesnya maju lalu kemudian penggantinya dari DPR, ya jangan-jangan ada ini. Saya kira penting untuk klarifikasi. Kita khawatir jangan sampai justru ada pesan yang kemudian dibawa masuk gitu. Kalau terjadi, maka saya kira ya sekali lagi saya menyatakan bahwa ini adalah titik awal matinya Mahkamah Konstitusi. Padahal harapan kita adalah ini jantung terakhir dalam penegakan hukum. Selain sengketa undang-undang, ingat ke depan ada sengketa, kita memasuki pilpres dan belum tentu tidak akan ada sengketa, termasuk adalah pilkada dan pemilu legislatif. Walau